Di dalam goa, cerita yang sudah masyhur, semua di antara kalian mungkin sudah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Abu Bakar masuk, sebelum Rasulullah masuk, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, biar saya duluan yang masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya takut ada binatang yang mengganggu kamu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat ada beberapa bolongan, kemudian diambil baju Sayyidina Abu Bakar, dia buka, daripada baju-baju Sayyidina Abu Bakar atau sorban Sayyidina Abu Bakar dipotong-potong sehingga menutupi bolongan-bolongan yang ada. Faham? Ceritanya masyhur atau tidak? Sudah sering kita dengar atau tidak? Sehingga Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah silahkan masuk. Sayyidina Abu Bakar duduk, Rasulullah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata di kaki Sayyidina Abu Bakar masih ada bolongan. Dan ternyata kaki Sayyidina Abu Bakar digigit ataupun apa, diapain? Kalau bahasa Surabaya apa? Dicokot. Cokot. Kalau kata orang Sunda, cokot itu apa? Diambil. Sehingga berbisa kaki siapa? Kaki Sayyidina Abu Bakar. Dia pun menangis, tapi dia tahan. Kenapa? Karena takut mengganggu Rasulullah SAW yang sedang beristirahat. Sehingga Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar, karena apa? Dari tetesan keringat Sayyidina Abu Bakar sehingga terjatuh ke wajah Rasulullah. Bangun, ditanya kenapa, sehingga Rasulullah SAW obati Sayyidina Abu Bakar, dan seketika dari mukjizatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar sembuh. Itu cerita yang masyhur yang sering kita dengar. Akan tetapi, ikhwani akhwati, saya ingin menceritakan kepada kalian, sebagian ulama sejarah mengatakan bahwa kenapa ular itu menggigit Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan ular pun berharap untuk memandang kepada wajah Rasulullah, tapi Sayyidina Abu Bakar menutupi tempat tersebut daripada pemandangan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ingin memandang kepada Rasulullah, semua berharap untuk melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena semua mencinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan kepada kalian itu saja. Kalau kalian ingin benar-benar mutawa'ah kepada Rasulullah SAW, harus cinta. Kalau pengen cinta kepada Rasulullah SAW, harus kenal. Tak kenal maka tak sayang. Ini kalau saya tanya kepada kalian semua, nenek kalian itu orang terdekat kalian atau bukan? Kakek orang dekat kalian atau bukan? Bapak orang terdekat kalian atau bukan? Ibu orang terdekat kalian atau bukan? Kalau saya tanya sekarang, neneknya Rasulullah namanya siapa? Fatimah binti Amr bin A'id al-Makhzumiyah. Barakallahu fiki. Kalau saya tanya sekarang, Wahab punya istri, berarti neneknya Rasulullah. Ibunya Aminah, siapa namanya? Siapa ya? Seseorang yang dekat dengan Rasulullah SAW pun kita terkadang tidak tahu gitu. Dan kita mengaku kita cinta sama Rasulullah SAW. Ini harusnya menjadi cambukan bagi kita gitu. Kita ini mau ikut Rasulullah, tapi orang yang kita ikuti kita tidak kenal. Nah, itu namanya apa? Dusta yang hakiki. Paham atau tidak? Kita mengaku ikut mutaba'ah sunnah Rasulullah SAW, tapi orang yang kita mau ikuti sunnahnya itu kita tidak kenal kepada beliau. Makanya ulama dari semenjak zaman dahulu, gimana caranya mereka kenal dulu sama Rasulullah. Dari semenjak kecil sudah diajarkan sholawatan dan lain sebagainya, sehingga mereka tahu ini manhaj loh. Ini program yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kepada orang-orang yang ada di Indonesia khususnya. Jadi semenjak kecil sudah disuruh sholawatan, qasidahan, sehingga mereka ketika besar sudah terbiasa. Walaupun lingkungan kita ini lingkungan misalnya yang tidak benar, kita masih ingat begitu waktu kecil kita ini sholawatan di masjid. Kita memuji Nabi Muhammad. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang harus kita imani. Sehingga apa? Tumbuh rasa tersebut. Walaupun kita di tempat yang tidak baik sekalipun, kita akan mengenang masa-masa itu. Sehingga kita pengen tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Itu namanya tarbiyah yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Sebagian orang yang penting kamu ngikut. Kalau lagi pengen, iya. Kalau lagi nggak pengen, tinggalkan sekaligus. Sama seperti orang kalau misalnya yang kita katakan, orang yang dia sholat malam 100 rakaat dia akan mendapatkan kebaikan. Gara-gara hawa nafsu akhirnya dia sholat malam. Sholat 100 rakaat nih, 100 rakaat. Sampai jam 3 dia belum selesai. Akhirnya selepas sholat dia ngantuk tidur, sholat subuhnya dia tinggalin. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena kebaikan terkadang tumbuh daripada hawa nafsu. Oleh karena itu saya berpesan kepada ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dari 24 jam kita memiliki 24 jam. Paling tidak 1 jam kasih Rasulullah lah, jangan pelit sama Rasulullah. 24 jam nih. Kasih 1 jam buat Rasulullah. Khususkan buat Rasulullah. Dari 24 jam, 1 jam saja. Atau minimal 30 menit lah.
Ambil, cari buku sejarah Nabi atau buku Maulid yang terjemahan yang kamu faham. Kamu duduk, kamu baca sendirian. Cari tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Setiap hari kamu baca sejarah Nabi Muhammad SAW. 30 menit saja. Kita ini terkadang duduk di kelas 1 jam. Kalau kita sedang asyik nggak berasa, betul atau tidak? Tapi kalau kita tidak seru begitu, duduk 30 menit, aduh lama banget ini Habib ngomongnya, begitu. Karena kita nggak asik. Tapi kalau kita sedang seru pada suatu hal, terkadang kita duduk 1 jam nonton 3 jam, apalagi nonton India, nonton apalagi itu Korea. Betul atau tidak? Terkadang kita penasaran. Kenapa kita suka? Kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Kenapa kita bisa betah? Karena kita suka. Ayo, coba kita tes dari sekarang. Saya berjanji ya Rasulullah, di bulan Maulid ini ya Rasulullah, saya akan berusaha. Sepulang saya dari tempat ini atau ketika saya sedang berada di tempat ini, saya akan berikan 30 menit atau 1 jam daripada waktu saya khusus untuk engkau ya Rasulullah. Untuk solawatkah? Bersolawat. Solawat nggak mesti dengan pakai hadroh dulu, nggak? Itu tambahan saja. Solawat kamu bersolawat pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena solawat tidak ada batasnya. Di dalam sahih dikatakan satu sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini bagusnya solawat setiap hari berapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sebanyak-banyaknya maka bagus. Apa dia katakan? Kalau begitu, saya akan menjadikan 1/3 daripada hari saya untuk solawat. 1/3 berarti berapa? 24 jam dibagi 3 berapa? Berapa? 8. 8 jam saya habiskan untuk apa? Bersolawat. Kata Rasulullah SAW apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kalau kamu tambah itu lebih bagus. 8 jam. Rasulullah nggak batasi. Kamu ini jangan 8 jam itu terlalu banyak. Kamu adakan istighfar, kamu baca subhanallah, kamu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fa in zitta fahuwa khair. Kamu tambah itu lebih bagus. Apa dia katakan? Fathulutsain ya Rasulullah. Kalau begitu 2/3 ya Rasulullah. Saya akan jadikan salawat untukmu. Berarti berapa banyak? 16 jam. Sebelumnya dia mengatakan setengah, kemudian setelah itu dia mengatakan 2/3. Rasulullah menjawab yang sama. Ketika dia mengatakan setengah, Rasulullah katakan kalau kamu tambah lebih bagus. Kemudian dia mengatakan 2/3, kalau kamu tambah itu lebih bagus kata Rasulullah. Kalau begitu idzan aj'alu hayati kullaha laka ya Rasulullah. Kalau begitu saya jadikan semua hariku untuk kamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Idzan yukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Kata Rasulullah. Kalau benar kamu menghabiskan waktu kamu hanya untuk saya, kata Rasulullah, 2 hal yang kamu akan dapatkan. Yang pertama adalah sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan. Apa? Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Kamu tidak akan pernah merasa sumpek. Karena manusia ini sumpek semua. 1 jam lagi seru-seruan, tiba-tiba dapat kabar yang nggak baik. Betul atau tidak? Lagi seru-serunya sama suatu hal, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak. Semua orang sumpek. Saya ini punya sahabat, semuanya sumpek. Tahu? Saya punya sahabat ini dari orang yang nggak punya motor. Dari orang yang nggak punya motor sampai orang yang punya pesawat. Sahabat saya nih dari orang yang nggak punya motor sampai orang yang punya pesawat, sampai orang yang punya serikat pesawat gitu. Pesawatnya banyak, pesawat pribadi dia punya. Saya duduk dari orang yang nggak punya motor, saya duduk sama mereka, ceritanya apa? Aduh Bib, ya Allah cari kerjaan susah banget Bib, sedih, sumpah. Oke. Duduk sama yang punya motor, ceritanya juga sama, ya Allah kreditan Bib, ya Allah susah banget ini bayarnya setiap bulan. Sama yang punya mobil juga ceritanya sama, ya Allah Bib, pasar lagi sepi Bib, nggak enak banget, doain Bib. Sama yang punya apa? Dia punya rental mobil banyak, dia bilang ya Allah Bib, ini nggak laku Bib, puyang Bib, kepala Bib, nggak sesuai target Bib. Sampai yang punya pesawat ditanya apa? Habib, lagi susah nih Bib, doain Bib, ini bisnisnya, duitnya triliunan, banyak duitnya. Tapi ceritanya apa? Susah semua. Seakan-akan saya doang yang kaya, curhatnya sama saya. Ikhwani, dunia ada tempatnya sumpek. Rasulullah SAW mengatakan idzan yukfa hammuk. Kalau kamu menghabiskan waktu kamu untuk saya, kata Rasulullah SAW, berarti kamu tidak akan pernah merasa sumpek. Kamu tidak akan pernah merasa bosan. Ini adalah bosan, ini adalah penyakit terbesar yang kita punya. Punya uang banyak tapi ngerasa bosan, ngerasa sumpek. Apa yang kita rasakan? Gak ada kenikmatan sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan idzan yukfa hammuk. Kemudian yang kedua, wa yughfaru dzambuk. Dosamu akan diampuni. Di akhirat yang paling kita perlukan apa? Dosa kita diampuni. Berarti orang yang menghabiskan waktunya untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, di dunia dia tenang, di akhirat dia senang. Di dunia dia tenang, di akhirat dia akan senang sesuai dengan sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga
Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau untuk mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira waktunya sudah habis karena mungkin 10 menit ke depan ada tanya jawab ya. Belum. Masih berapa menit? 10 menit lagi. Nambah ya. Oke, ikhwani. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lebar. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan kepada kalian karena itu bagi saya adalah sesuatu yang penting untuk merubah kehidupan kalian. Karena itu kunci. Orang yang sudah memiliki kunci dia akan bisa masuk dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Sahabat-sahabat Nabi semuanya mencinta Rasul. Karena apa? Mereka kenal sama Rasulullah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki keledai. Tahu keledai? Tahu keledai enggak? Tahu dari mana? Pernah lihat keledai? Enggak pernah. Keledai itu binatang seperti kuda, dia lebih kecil. Tapi aneh binatang ini. Saya dulu di Hadramaut pernah belajar di Yaman. Saya kuliah S1 saya di Yaman. Ya, sebagian sahabat-sahabat saya mungkin yang ngisi kajian minggu lalu Habib Muhammad bin Anis itu bareng sama saya di sana. Tapi dia mondok ya, masya Allah dia. Kalau saya kuliah di sana. Jadi saya lebih bebas gitu, keluar ke beberapa tempat. Di asrama saya, di depan asrama ada keledai. Nah, keledai itu apa? Keledai itu binatang yang aneh. Binatang yang kalau dia itu kita suruh belok kanan dia ke kiri. Bodohnya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita suruh ke kiri dia ke kanan. Ya, ngasih sen kanan dia ke kiri. Itu keledai. Keledai kalau kita suruh maju dia mundur. Kalau kita suruh mundur dia maju. Keledai itu makhluk yang aneh, makhluk Allah yang aneh. Kalau dia sudah mengeluarkan suaranya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam-malam nih kalau dia sudah teriak, dia nggak teriak aja udah jelek banget suaranya. Sama seperti orang yang lagi muntah gitu. Ini suara keledai kayak orang lagi muntah gitu. Kita kadang-kadang sumpek dengar suaranya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, inna ankaral aswat la sautul hamir. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, sungguhnya suara yang paling terburuk adalah suaranya keledai. Bayangkan. Jadi kan makanya orang Arab tuh kalau misalnya lagi sumpek sama orang panggil ya himar, hei keledai gitu. Karena nggak ada lagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang aneh seperti itu. Keledai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keledai. Rasulullah memiliki keledai. Makhluk yang paling agung memiliki keledai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nama keledai tersebut dengan nama Ya'fur. Apa namanya? Ya'fur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang Rasulullah miliki Rasulullah kasih nama. Rasulullah kasih nama. Contoh, Rasulullah SAW memiliki satu tempat wadah, di situ ada apa? Ada siwaknya, ada cermin, ada segala macam, itu dikasih nama semua. Rasulullah SAW memiliki apa? Keledai dikasih nama, unta dikasih nama. Rasulullah SAW memiliki pedang dikasih nama. Rasulullah memiliki baju dikasih nama. Rasulullah suka ngasih nama. Makanya saya juga di rumah itu kamar-kamar rumah saya kasih nama semua. Rumah saya ada beberapa kamar saya kasih nama. Ada satu nama kamar Malaysia, satu kamar Singapura, satu kamar. Jadi kalau ada orang datang kalau lagi saya sumpek gitu, Abuya di mana, Habib di mana? Lagi di Singapura. Bohong nggak kira-kira? Dikasih nama. Rasulullah SAW memberikan nama. Saya nggak ngajarin bohong ya. Nanti habis ini semuanya ngasih nama lagi. Nabi Muhammad SAW memiliki keledai namanya Ya'fur. Keledai tersebut adalah keledai yang senantiasa bersama Rasulullah SAW. Bahkan katanya, kalau Rasulullah sedang memerlukan Sayyidina Abu Bakar, keledai itu tahu gitu. Datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, kepalanya diketok-ketokin ke pintu rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buka, oh ada Ya'fur, berarti Rasulullah manggil saya. Rasulullah datang. Dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pun begitu, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sehingga wafatnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, Rasulullah SAW berpindah. Maka apa yang terjadi? Ya'fur ini dia, apa yang dia lakukan? Dia muter-muterin kota Madinah. Dia keliling ke sana kemari, dia seperti orang yang bingung, seperti orang yang gila. Kenapa? Karena dia sudah kenal sama Rasulullah. Tiba-tiba orang yang dia kenal sudah tidak ada bersama dia. Apa yang dia lakukan? Dia cari satu sumur, kemudian dia masukkan dirinya ke dalam sumur. Karena dia sudah tidak kuat lagi hidup tanpa Nabi besar Muhammad SAW. Keledai. Bahkan Rasulullah SAW memiliki unta yang bernama Duldul. Unta Rasulullah namanya siapa? Duldul. Kalau kamu pecinta, apapun yang bersangkut berhubungan dengan orang yang kamu cinta, kamu akan kenal. Bapaknya dicari tahu, kerjanya apa, ibunya siapa, dia orangnya mana, orang asli mana. Itu kalau orang bercinta begitu. Nabi Muhammad SAW memiliki unta namanya siapa?
Dul. Unta ini juga sama. Ketika Rasulullah SAW wafat, intaqala ila rafiqil a'la, apa yang dilakukan oleh unta tersebut? Dia tidak mau makan, dia tidak mau minum, dia tidak mau keluar dari kandangnya, sehingga dia pun kurus kemudian mati, kemudian wafat. Ini adalah makhluk-makhluk yang bagi kita tidak memiliki akal, tapi mereka memiliki cinta. Bahkan di dalam sahih Nabi Muhammad SAW memiliki apa? Memiliki mimbar. Rasulullah SAW memiliki mimbar yang dulunya Rasulullah SAW berpegang kepada pohon kurma yang Rasulullah SAW senantiasa menyandar kepadanya. Kemudian dibuatkan mimbar. Ketika Rasulullah SAW sedang berceramah, mimbar tersebut ataupun pohon yang biasanya Rasulullah SAW bersandar kepadanya menangis. Bukan hanya Rasulullah yang mendengar, tapi semua orang yang hadir mendengar. Sehingga Rasulullah SAW turun daripada mimbarnya lalu dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah meneruskan khutbahnya dan Rasulullah mengatakan, kalau saja saya tidak peluk dia dan saya katakan bahwa tempat dia adalah di surga, maka kalian, anak cucu kalian akan mendengar rintihannya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena sudah kenal. Jadi ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pesan saya itu saja. Kenali Rasulullah. Kenali Rasulullah. Kalau sudah kenal pasti cinta. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan umumnya orang itu bisa cinta sama orang lain karena apa? Ketampanannya. Betul atau tidak? Suka sama cewek biasanya karena apa? Pertama, faktor cantik, karena mata kadang nipu. Cewek juga suka sama cowok misalnya gara-gara apa? Gara-gara tampannya dia. Bayangkan Nabi Muhammad ini nggak ada yang lebih tampan dari Nabi Muhammad. Gimana nggak suka orang? Katanya bukankah Nabi Yusuf itu lelaki yang begitu tampan sehingga apa? Perempuan-perempuan itu berkumpul, kemudian ketika melihat wajahnya mereka memotong tangan mereka, bukan apel yang mereka potong. Maka dikatakan wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'ala al-aidi. Kalaupun sahabat Zulaikha itu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihadirkan pisau dan apel di hadapan mereka, maka ketika Rasulullah SAW keluar, hati mereka akan terpotong-potong sebelum mereka memotong tangan mereka. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Keindahan Nabi Muhammad SAW begitu luar biasa, sehingga sebagian orang itu kalau misalnya ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Ini sudah dicatat semua, mau ngomong apa di hadapan Rasul. Ketika di hadapan Rasulullah nggak bisa ngomong, sehingga ada seorang perempuan itu gemetar. Lagi ketemu sama Rasulullah nggak bisa ngomong begitu. Kata Rasulullah, ya miskinah, aliki bisakinah. Wahai perempuan, ketika Rasulullah SAW, kamu tenang saja, karena ibu saya ini sama seperti kamu, makan qadid, deng-deng begitu, sama. Kita ini nggak ada bedanya, kata Rasulullah SAW. Jadi faktor orang itu bisa cinta gara-gara apa? Ketampanannya. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling tampan. Yang kedua karena baiknya dia, biasanya mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terutama dalam masalah itu. Baca sejarah Nabi Muhammad SAW kalian akan tahu. Nabi Muhammad bahkan pernah memberikan kepada seseorang jumlah bilangan kambing yang banyak, sehingga orang tersebut pulang ke kampungnya mengatakan aslimu aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Masuk Islam kalian semua, karena Muhammad saya datang pengen tanya tentang Islam, belum dijelaskan tentang Islam tapi saya dikasih ribuan kambing. Masuk, akhirnya satu kampung masuk Islam tanpa perlu ceramah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan harta yang banyak. Di dalam riwayat dikatakan Siti Aisyah bercerita, Nabi Muhammad pulang daripada satu peperangan membawa harta yang banyak. Rasulullah bagikan. Waktu subuh Rasulullah bagikan, sampai datangnya waktu duhur belum selesai Rasulullah bagikan hartanya. Saking banyaknya harta baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pulang, tanya sama Siti Aisyah, wahai Aisyah, makan apa kita siang ini? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dari pagi saya nunggu, siapa tahu kita ini dapat jatah daripada harta tersebut. Oh, kata Rasulullah, saya begitu asyik bagikan harta sehingga lupa rumah saya belum kebagian, kata Rasulullah. Kalau begitu bagaimana? Idzan nasum, kata Rasulullah. Kalau begitu kita puasa lagi, kata Rasulullah. Asik memberikan harta sehingga lupa kepada rumahnya sendiri. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Keberanian. Biasanya orang tuh melihat, wah ini orang ini jawara nih, enak kalau di dekat dia kita nggak perlu takut. Kalian tahu Umar bin Al-Khattab, sahabat Nabi, beliau senantiasa mengatakan, kunna idha hamiyal watis ittaqaina bi Rasulillah. Kami ini kalau sedang perang, kemudian perang sedang berkecambuk, semua musuh maju ke depan, apa yang kami lakukan? Kami ngumpet di belakang Rasulullah. Ini Umar bin Al-Khattab yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza salaka Umar fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, setan pasti cari gang yang lain. Apa kata-kata beliau? Beliau mengatakan, kami kalau perang sedang berkecambuk, kami ngumpet di belakang Rasulullah. Karena keberanian Rasulullah SAW. Pernah seorang namanya Rukana. Nah, saya kira waktunya udah habis ya. Gak apa-apa? Sudah. Wallahu a'lam bissawab.
Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang baik bagi kita semua, dan insyaallah kita pulang membawa ilmu, ilmu. Itu yang saya harapkan dari setiap kajian saya. Jangan pulang hanya sekedar kita jumpa-jumpa, foto-foto biar nambah followersnya lah, udahlah. Yang terpenting apa? Kita pulang dari satu kajian, satu majelis, pulang bawa ilmu. Itu yang saya harapkan. Pulang bawa ilmu. Insyaallah manfaat. Wassallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.